أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sobat wawasan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan kembali mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan tentang puasa. Karena mengapa? Biasanya sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan lupa, di penghujung akhir Ramadan semangatnya dalam berpuasa biasanya mulai kendor. Buktinya jamaah-jamaah masjid saf-safnya sudah mulai berkurang. Emosi seseorang biasanya sudah mulai tidak terkontrol pada akhir-akhir Ramadan. Maka dari itu insyaallah kita akan kembali mengingatkan sobat-sobat wawasan sekalian tentang keagungan ibadah puasa agar lebih semangat lagi dalam menjalankan ibadah puasanya. Ayat ini dibuka dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu. Syekh Ibnu Asyur menjabarkan bahwa hal tersebut merupakan seruan untuk orang-orang mukmin, isyarat bahwasanya yang akan diserukan kepada mereka merupakan sesuatu yang penting. Imamul Al-Qaffal juga mengatakan bahwasanya sebaik-baik seruan atau sebaik-baik panggilan terhadap manusia itu adalah manusia yang beriman. Tentu hal ini menunjukkan bahwasanya puasa bukan hanya sekedar menahan haus dan dahaga. Puasa merupakan salah satu syariat yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sangat diagungkan oleh agama Islam. Para ulama tafsir dan lainnya berbicara panjang lebar tentang keutamaan puasa, di antara lainnya Syekh Ibnu Asyur. Syekh Ibnu Asyur di dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir mengatakan bahwa puasa merupakan salah satu ibadah yang dapat melatih kita untuk mengendalikan hawa nafsu, di mana hal tersebut secara tidak langsung akan memberikan manfaat yang sangat besar baik kepada individual setiap manusia ataupun secara kelompok. Dari perkataan beliau kita bisa membayangkan jika setiap manusia bisa mengendalikan hawa nafsu, pastinya akan melahirkan suatu negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bukan adalah di beberapa suatu daerah justru mereka meluapkan hawa nafsunya dengan perang-perang justru di bulan Ramadan. Ya, katanya sambil ngabuburit. Dan biasanya ini semakin memuncak ketika di penghujung akhir Ramadan. Biasanya karena belum dapat THR.
Sobat Wawasan TV yang insya Allah dimulai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada. Saya ingatkan kembali, puasa sendiri juga merupakan salah satu ibadah yang sangat diistimewakan Allah. Tentu orang yang melaksanakannya juga akan ikut diistimewakan. Rasulullah SAW bersabda, kullu amali bani Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana jazibi. Jadi Allah langsung sendiri yang akan membalas ganjaran ibadah puasa ini. Jadi contoh sederhana saja, kalau ada seseorang yang sangat mengistimewakan barangnya, misalnya kita diberikan amanah untuk menjaga sorban seorang kiai kita. Nah, otomatis sebagaimana sang kiai itu diistimewakan, kita yang membawa sorbannya juga akan ikut diistimewakan. Begitulah mungkin analogi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengagungkan puasa dan sangat mengistimewakan orang-orang yang menjaga ibadah puasa. Puasa pun seperti itu, ibadah yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Al-Qurtubi juga dalam tafsirnya Jamul Ahkam mengatakan puasa memiliki dua keistimewaan yang lebih dari yang tidak ada di antara ibadah lainnya. Yang pertama, puasa merupakan beliau mengatakan puasa merupakan ibadah yang menghindarkan kita dari tipuan hawa nafsu, yang mana tidak dapat dihalangi oleh ibadah lainnya. Terus yang kedua, puasa juga merupakan satu-satunya ibadah yang hanya diketahui antara hamba dan Tuhannya. Adapun ibadah yang lainnya ya boleh jadi ada indikasi rianya. Jadi kita benar-benar berpuasa atau tidak, yang tahu itu hanya kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang betul-betul tahu kita puasa atau tidak hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala dan kita. Siapa yang tahu kalau mungkin teman kita ikut sahur bersama kita dan juga ikut buka bersama kita, dan tapi siang harinya mungkin dia ke sana kemari sendirian ke warung-warung terdekat. Siapa yang tahu? Ini biasanya akan terlihat jelas siapa yang betul-betul puasa atau tidak itu ketika di penghujung akhir Ramadan. Dan juga sobat wawasan sekalian, puasa sebagaimana kita ketahui merupakan salah satu pilar pokok umat Islam dari 5 pilar pokok Islam. Di antaranya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sangat populer di masyarakat, bunyal Islamu ala khamsin. Kalau Nabi SAW, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wal haji wa shaumi Ramadan. Nah, Dr. Abdullah Diraz rahimahullah taala menjabarkan tentang hadis yang sangat populer tersebut. Beliau menganalogikan Islam itu bagaikan bangunan yang terdiri dari 5 pilar utama, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang mana apabila salah satu dari pilar itu hilang, maka Islam seseorang juga akan bisa runtuh, sebagaimana bangunan akan runtuh jika ada salah satu pilarnya yang hilang. Makanya ibadah selain yang 5 tadi ini seperti merupakan tanda agar seseorang dikatakan sebagai seorang muslim. Berbeda misalnya bersedekah, berinfak, amar ma'ruf nahi munkar, dan lain-lain, itu semua juga bisa dilaksanakan oleh baik yang non muslim ataupun orang muslim. Oleh karena itu, puasa merupakan salah satu ibadah yang menjadi alamat tanda seorang muslim. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan juga bahwasanya ibadah puasa merupakan ibadah yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Sebagaimana dijelaskan Imam Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan puasa merupakan ibadah yang telah diwajibkan
sejak zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Hal ini menegaskan bahwasanya ajaran-ajaran yang datang dari Islam memang merupakan kelanjutan ajaran-ajaran yang dibawakan oleh nabi-nabi terdahulu dan menunjukkan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW hanya satu agama, yaitu Islam. Sobat Wawasan TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian bertakwa. Syekh Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf memberikan dua penafsiran mengenai ayat ini, mengenai penutup ayat ini. Yang pertama yaitu agar kalian menjadi atau agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa, karena kita ketahui memang salah satu syiar orang-orang yang bertakwa adalah karena puasa merupakan salah satu syiar dari orang-orang yang bertakwa. Atau juga bisa bermakna agar kalian termasuk orang yang bertakwa, yaitu terhindar dari perbuatan maksiat. Mengapa demikian? Hal senada juga pada penafsiran kedua Syekh Az-Zamakhsyari juga diterangkan oleh Syekh Ibnu Asyur. Beliau menambahkan, mengapa demikian? Karena maksiat itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada maksiat yang mana dapat diselamatkan atau dapat kita hindari dengan berpikir dengan jernih atau menggunakan akal sehat kita. Contohnya seperti minum khamar, berjudi, atau mencuri. Ini semua merupakan maksiat yang jikalau cukup dengan orang-orang sekitar kita menasihati kita tentang bahayanya khamar, bahayanya berjudi, dan bahaya mencuri. Nah, ini hanya membutuhkan akal yang jernih. Adapun jenis maksiat yang kedua, Ibnu Asyur mengatakan bahwasanya maksiat yang muncul secara alami, seperti amarah serta syahwat, bawaan yang susah memang ditinggalkan hanya dengan berpikir yang jernih. Kita ketahui orang yang sedang marah memang susah menerima nasihat. Nah, puasa merupakan salah satu obat dari jenis maksiat yang kedua ini. Karena puasa merupakan metode untuk seorang muslim bisa naik dari tingkatan hasutan kegilangan materi menuju puncak alam ruhani, serta melatih untuk tunduk pada sifat kemalaikatan dan melawan keruhnya sifat kehewanan. Bulan suci Ramadan ini kita berpuasa itu ibarat orang yang lagi berkebun. Kita sudah siapkan ladangnya, tanamannya sudah ada, bersih dari rumput liar. Intinya semuanya sudah sempurna, tinggal kita rawat baik-baik, tinggal kita sirami setiap hari dan seterusnya, agar di akhir nanti kita bisa memanen hasilnya, baik itu mau dijual ataupun kita makan sendiri. Begitu pula dengan puasa. Bulan Ramadan ini ibarat ladang yang sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh rahmat, bulan penuh segala amal perbuatan dilipat gandakan. Jadi mari kita terus kawal puasa kita dari awal sampai akhir, agar di akhir nanti kita bisa memanen hasilnya yang berlipat ganda. Salah satu hasilnya Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, ini salah satu daripada ganjaran orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan betul bulan yang penuh berkah ini, bulan yang sangat diagungkan, yang di dalamnya juga
terdapat ibadah yang sangat diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi agungnya ini berlipat ganda, keagungannya berlipat ganda. Mari kita kawal terus ladang amalan melimpah kita ini hingga akhir Ramadan, agar nanti kita bisa memanen ganjaran yang melimpah. Jadi masih belum terlambat untuk memulai. Jadi bagi yang baru memulai di akhir Ramadan, masih belum terlambat. Toh berhasilnya sesuatu atau tidak itu bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu memulai, kan, tetapi siapa yang mampu bertahan hingga akhir. Baju lebaran tidak akan lari. Biasanya toko-toko, mal-mal menjelang lebaran itu pasti buka 24 jam. Jadi jangan sia-siakan sedetik pun bulan yang mulia ini. Mari sama-sama kita menjadi seorang pemenang di hari kemenangan nanti. Semoga kita keluar dari bulan Ramadan ini, kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa, serta menjadi orang-orang yang dibersihkan Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa. Dan perlu kita garis bawahi di sini bahwa manfaat dari ibadah puasa yang telah kita jabarkan sebelumnya, dari mengendalikan hawa nafsu, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu semua efeknya akan terus kita rasakan, baik itu pada bulan suci Ramadan itu sendiri ataupun setelahnya. Jadi marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai lembaran baru dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari setelah Ramadan nanti sebagai seorang hamba, sampai insya Allah Ramadan yang akan datang nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan melimpahkan rahmatnya kepada kita. Sekian, wallahul muwaffiq wal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.